Atom terdiri atas 3 komponen. Yang pertama elektron, proton, dan neutron. Elektron sangat kecil dan memiliki muatan negatif. Mereka mengorbit di sekitar inti atom, mirip dengan bagaimana planet mengorbit mengelilingi matahari. Mereka memainkan peran penting dalam menentukan perilaku kimia unsur. Proton di sisi lain membawa muatan positif dan terletak di dalam inti atom. Seiring dengan neutron yang tidak memiliki muatan, proton membantu membentuk inti padat atom yang disebut nukleus. Jadi, untuk rekap, elektron berputar di sekitar nukleus, proton ditemukan dalam nukleus dengan neutron, dan neutron tidak memiliki muatan. Memahami ketiga komponen ini sangat penting untuk memahami fondasi struktur atom. Menurut teori Dalton, atom adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana atau lebih kecil. Dalton juga menyatakan bahwa setiap atom dari unsur yang sama memiliki massa, ukuran, dan bentuk yang sama. Teori ini menjadi dasar bagi perkembangan teori atom selanjutnya. Kelebihan dari teori atom Dalton adalah bentuk modelnya yang sederhana, sehingga memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan pengembangan terhadap teori ini. Namun, teori atom juga memiliki kelemahan, yaitu beberapa unsur tidak tersusun dari atom melainkan molekul. Atom-atom dari unsur yang sama dapat memiliki massa yang berbeda, dan masih terdapat partikel subatomik yang menyusun atom seperti proton, neutron, dan elektron yang belum dijelaskan oleh teori ini. Teori atom Thomson adalah salah satu teori atom yang dikemukakan Sir Joseph Johnson Thomson pada tahun 1897. Teori ini menitik beratkan pada atom sebagai bola masif menuangkan positif yang di dalamnya tersebar elektron, sehingga keseluruhannya bersifat netral. Teori atom Thomson dinilai kontroversial karena dibandingkan dengan Dalton, namun perlahan bisa diterima dan dikenal sebagai model puding prime. Kesimpulan teori atom Thomson adalah atom adalah bola pejal yang memiliki muatan positif yang terdiri atas bola yang bermuatan positif dan elektron yang terdapat di dalamnya. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa atom memiliki besaran muatan positif dan negatif yang sama atau netral. Ernest Rutherford mengusulkan model atom Rutherford pada tahun 1911. Model tersebut menggambarkan atom sebagai sebuah inti kecil padat bermuatan positif yang disebut nukleus, yang di dalamnya hampir seluruh masanya terkonsentrasi. Di sekelilingnya terdapat cahaya konsisten negatif yang disebut elektron, beredar pada jarak tertentu seperti planet yang berputar mengelilingi matahari. Inti atom dipoltutasikan sebagai inti atom yang kecil dan padat untuk menjelaskan hamburan partikel alfa dari kertas emas tipis, seperti yang diamati dalam serangkaian percobaan yang dilakukan oleh sarjana Ernest Marsen di bawah arahan Rutherford dan fisikawan Jerman Hans Geiger pada tahun 1909. Model atom Rutherford menjadi dikenal sebagai model nuklir. Dalam atom inti, proton dan neutron yang hampir menyusun hampir seluruh massa atom terletak dalam inti, sedangkan elektron mengorbit mengelilingi inti. Model atom Bohr diusulkan oleh Niels Bohr dan Ernest Rutherford pada tahun 1913. Model atom ini terdiri dari inti kecil dan padat yang dikelilingi oleh elektron yang mengorbit. Mirip dengan struktur tata surya, elektron berada dalam keadaan energi stasioner, disebut juga kulit energi atau tingkat energi, dan hanya dapat memperoleh atau kehilangan energi dengan berpindah dari satu orbit ke orbit lain, menyerap atau memancarkan radiasi elektromagnetik dengan frekuensi V. Model Bohr didasarkan pada teori radiasi kuantum, Planck, dan merupakan model pertama yang memasukkan teori kuantum. Ia menjelaskan rangkaian panjang gelombang diskrit dalam spektrum emisi hidrogen dan sinar X dari unsur-unsur yang lebih berat. Namun, model Bohr masih menyisakan dua pertanyaan penting yang belum terjawab, yaitu yang pertama, mengapa hanya ada sejumlah orbit
di mana elektron dapat berada dalam atom hidrogen. Teori atom modern adalah teori yang menyatakan bahwa atom tersusun atas partikel kecil yang disebut subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Teori atom modern merupakan bentuk pengembangan dari teori atom yang sudah ada, yaitu teori Bohr. Berbeda dengan teori atom Bohr yang menjelaskan bahwa elektron mengelilingi atom dengan jarak tertentu yang disebut inti atom. Teori atom modern menjelaskan bahwa inti atom tidak dapat dipastikan serta diketahui letak-letaknya. Teori atom modern juga dikenal dengan teori atom mekanika kuantum. Teori ini mengemukakan gagasan tentang orbitan yang dikenal sebagai teori atom paling modern. Edwin Schrödinger, seorang fisikawan Australia, mengusulkan bahwa elektron tidak bergerak dalam orbit tetapi berada dalam awan elektron. Teori atom modern juga menggambarkan sebagai atom terdiri dari inti yang terdiri dari proton dan neutron, serta awan elektron yang mengelilingi inti. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menggambarkan kedudukan suatu elektron dalam model atom. Mekanika kuantum yang ditentukan oleh Erwin Schrödinger. Bilangan penetapan utama atau N adalah bilangan kuantum menyatakan kulit elektron dan tingkat energinya. Jenis-jenis bilangan kuantum adalah bilangan kuantum makan utama atau N, bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, dan bilangan kuantum spin atau S. Bilangan penetapan utama digunakan untuk menyatakan tingkat energi yang dimiliki oleh elektron dalam sebuah atom. Bilangan kuantum azimut atau bilangan kuantum momentum adalah bilangan kuantum yang menyatakan bentuk orbital. Bilangan magnetik menyatakan orientasi orbital. Bilangan gandengan spin menunjukkan spin suatu elektron dalam sebuah orbital. Konfigurasi elektron adalah distribusi elektron suatu atom atau molekul dalam orbital atom atau molekul. Setiap unsur kimia mengambil bagian dalam reaksi kimia untuk memperoleh konfigurasi elektronik yang stabil, mirip dengan gas mulia terdekatnya. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital suatu atom. Subkulit S dapat menampung maksimal 2 elektron. P dapat menampung 6 elektron atau P6, dan D dapat menampung 10 elektron, dan F dapat menampung 14 elektron. Dalam penulisan konfigurasi elektron, sebaiknya ditulis secara berurutan, berdasarkan tingkat energi subkulit, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Konfigurasi elektron ada 2 macam, yaitu konfigurasi elektron pada kulit atau Bohr dan konfigurasi elektron pada subkulit atau kuantum. Yang pertama, konfigurasi elektron pada kulit ditemukan oleh Niels Bohr, di mana elektron akan berputar mengelilingi inti pada jalur tertentu dengan tingkat energi yang berbeda-beda, bergantung pada posisi jalur tersebut. Jalur tersebut dikenal sebagai cangkang atom. Sedangkan konfigurasi elektron pada subkulit didasarkan pada prinsip eksklusif Pauli yang menyatakan bahwa tidak ada 2 elektron dalam suatu atom yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Setiap orbital dapat menampung maksimal 2 elektron yang spinnya berlawanan atas dan bawah.